Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious complaints yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Aku tidak ingin melihat namamu di daftar ini lagi. Kisah ini tidak secara pribadi terjadi pada aku, tetapi diceritakan oleh seseorang yang aku percayai. Aku sepenuhnya percaya itu benar, tetapi beberapa detail sedikit diubah untuk melindungi privasi. Seorang temanku sudah pensiun sekarang, tetapi pada hari itu dia melakukan audit internal untuk sebuah bank besar. Kisah ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu ketika komputer jaringan kurang umum, dan dokumen cenderung dikompilasi secara manual. Manajer bank harus menyerahkan berbagai laporan ke kantor regional mereka yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan cabang mereka. Dan kantor regional kadang-kadang akan mengirim auditor untuk memeriksa catatan dan memastikan semuanya sesuai. Satu laporan yang harus diajukan setiap bulan adalah daftar karyawan yang menunggak pinjaman mereka sendiri. Karyawan yang kesulitan mengelola kredit mereka sendiri dianggap lebih berisiko mencuri, penipuan, atau kejahatan keuangan lainnya. Jadi aku kira bank ingin melacak siapa saja yang mungkin termasuk dalam kategori itu. Tim temanku sedang melakukan audit di cabang tertentu, memeriksa catatan, dan mencari perbedaan. Mereka menemukan sesuatu yang besar. Manajer cabang ini telah meninggalkan sejumlah pinjaman yang dipegangnya dengan bank, tetapi telah meninggalkan namanya sendiri dari laporan. Lebih banyak catatan dicek, dan mereka mulai melihat semua yang pernah diajukan orang ini dan membandingkannya dengan catatan yang lain. Manajer sudah mulai melakukan semuanya dengan benar, termasuk dirinya sendiri dalam laporan yang cukup teratur. Pada titik sekitar 10 tahun sebelumnya, tiba-tiba berhenti meskipun pembayaran pinjaman berlanjut sampai bertahun-tahun. Bos dari bos disebut. Sepertinya mereka mungkin telah menemukan catatan palsu selama bertahun-tahun, dan kemungkinan penipuan yang lebih serius. Manajer pasti dipecat dan tergantung pada apa lagi yang mereka temukan. Melihat beberapa tuduhan kriminal yang serius, akhirnya mereka memanggil manajer untuk menunjukkan apa yang telah mereka temukan dan meminta penjelasan. Manajer mengeluarkan surat dari seseorang yang lebih tinggi di bank. Pada dasarnya ketika dia mulai, manajer itu sedikit terlalu bebas dengan pengeluarannya dan tidak menjadikan pembayaran pinjaman bulanannya sebagai prioritas utama. Bosnya menulis surat yang mengatakan, manajer cabang bank berada di urutan teratas daftar pinjaman yang belum dibayar adalah hal yang memalukan. Jika manajer ingin mempertahankan pekerjaannya, dia lebih baik memastikan namanya tidak pernah muncul di laporan itu lagi. Manajer seharusnya menyelesaikan urusan keuangannya, tetapi mengatakan dia menafsirkan instruksi itu secara harfiah dan berhenti memasukkan namanya sendiri. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum ada yang menyadarinya. Pada akhirnya, penyelidikan tidak menemukan tanda-tanda lain dari gangguan catatan atau kejahatan keuangan. Tidak ada yang benar-benar percaya kalau dia berpikir apa yang dia lakukan diperbolehkan. Tetapi semuanya cukup ambigu untuk memberikan penyangkalan yang masuk akal. Pada titik semuanya ditemukan, manajer mengatur keuangannya dengan baik, dan dia hampir pensiun. Semuanya hanya dianggap sebagai masalah yang lebih besar daripada yang layak untuk ditangani, dan manajer tidak melihat dampak nyata. Cerita kedua. Jangan biarkan VP tahu kita melebihi anggaran. Ini agak panjang. Beberapa tahun yang lalu aku bekerja di departemen pembelian sebuah perusahaan semikonduktor besar di Amerika. Sebagian besar aku menangani semua pembelian dan kontrak non-produksi seperti peralatan kantor, manajemen gedung, kontrak perjalanan, hal-hal semacam itu. Tetapi pekerjaan terbesarku adalah menegosiasikan dan menyetujui kontrak penempatan staf sementara untuk pabrik kami di Amerika. Suatu hari seorang direktur, kami akan memanggilnya Bill, mengirimi aku permintaan $150.000 untuk pekerja temporer di sebuah fasilitas kecil di Anta Beranta, Florida. Beritanya adalah beberapa bisnis lokal telah tutup, dan dia memiliki ide bagus untuk menghemat uang perusahaan dengan memindahkan beberapa produksi ke sana dan mengambil pekerja yang sekarang putus asa dengan harga murah. Itu tampak seperti ide yang bodoh pada saat itu, tetapi itu jelas merupakan proyek kesayangannya, dan $150.000 adalah haknya untuk dibelanjakan tanpa persetujuan tambahan. Jadi aku menyetujuinya dan dia pergi. Aku tidak banyak berinteraksi dengan Bill, tetapi dia adalah orang yang sombong, jadi aku senang bisa menyingkirkannya. Sekarang penting untuk cerita ini, untuk memahami kalau keuangan perusahaan kami dikontrol dengan sangat ketat. Bukan hal yang strict, tetapi jika kami ingin menghabiskan $1 di atas batas anggaran kami sebaiknya memiliki tanda tangan atasan dalam rangkap 3. Direktur seperti Bill dapat menghabiskan hingga $250.000. Vice President $500.000, dan lebih dari $500.000 harus sampai ke CEO kami untuk persetujuan. Sekitar 3 bulan kemudian, masalah dimulai ketika Bill tiba-tiba muncul kembali meminta lebih banyak uang. Ternyata pedesaan Florida tidak memiliki banyak orang dengan keterampilan untuk bekerja di ruang bersih industri dan orang-orang yang tidak murah. Uang yang seharusnya bertahan setahun sudah hilang, tetapi Bill yakin dia hanya perlu sedikit lebih banyak waktu
dan meminta aku untuk menyetujui 250.000 lagi tanpa memberitahu vice president kami, yaitu bosnya. Aku langsung menolak itu karena tugas literalku untuk menghentikan ini. Tetapi Bill, sebagai hadiah Tuhan untuk perusahaan ini, sangat menyuruh aku. Singkat cerita, bosku langsung memerintahkan aku untuk menyetujui uang Bill tanpa meningkatkannya. Aku mendapatkan ini semua secara tertulis karena sangat samar dan benar-benar sesuatu yang bisa membuat aku dipecat. Akhirnya Bill pergi dan aku tidak perlu lagi melihat kepala botaknya yang pendek dan sombong. Atau begitulah yang aku pikirkan. Setelah tidak menghormati Bill yang agunan kuasa, aku sekarang menjadi sasaran ketidaksenangannya. Selama 4 bulan ke depan, aku mendapatkan setidaknya 3 email atau panggilan telepon sehari dari dia atau sekretarisnya tentang sesuatu yang tidak mereka sukai tentang gedung, landscape, dan lain-lain. Aku secara terbuka dicaci maki untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan aku. Tetapi aku terjebak harus berurusan dengan mereka karena bosku terus mengalah pada keinginan Bill. Tidak ada dokumen yang melewati kantornya juga. Aku mengatur pembelian untuk 12 fasilitas di Amerika dan Eropa. Tetapi jika perlu tanda tangannya, aku harus membawanya secara pribadi dan berdiri di sana, sementara dia meninjaunya atau dia menolak untuk menandatangani. Itu di suatu tempat di antara memalukan dan membuat aku marah, serta aku semakin berharap dia jatuh dari posisinya. Setelah berbulan-bulan, akhirnya kesempatanku untuk malicious compliance tiba. Bill belum berhasil mengubah proyek peliharaannya, dan apa yang kalian tahu, ia membutuhkan 1/4 juta lagi untuk membuatnya bertahan sepanjang tahun. Aku menandatangani, menambahkan uang ke pesanan pembelian yang sekarang berjumlah $650.000, dan mengirim email ke dia dan bosku untuk mengingatkan mereka kalau ini tidak akan ditujukan kepada Vice President. Kemudian aku mencetak semuanya, termasuk perintah langsung untuk tidak menunjukkannya kepada Vice President dan sampai ke kantor CEO untuk ditandatangani. Lagi pula, sekarang sudah melebihi batas $500.000, dan Bill tidak pernah meminta untuk tidak melihat dokumennya. Semuanya pecah ketika mereka menyadari proyek kecil Bill melebihi anggaran $500 juta. Dia tidak kehilangan pekerjaannya, tetapi dia menolak untuk berbicara kepada aku setelah itu yang persis seperti yang aku inginkan. Proyek Florida dibatalkan dan ditugaskan kembali untuk membuat komponen listrik dasar. Bosku awalnya marah, tetapi begitu dia menyadari desakanku untuk mendapatkan perintah Bill secara tertulis, mungkin telah menyelamatkan kami berdua. Aku berada di sana selama setahun lagi, dan untungnya, Bill tidak pernah muncul di kantorku lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.